Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan. Selamat sejahtera sampai terbit fajar. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam program Ramadan Karim. Hari ini kita telah memasuki hari ke-18 bulan Ramadan. Saya akan menyampaikan daras dengan judul Malam 1000 Bulan, Bagaimana Meraih Lailatul Qadar. Tema Lailatul Qadar adalah tema yang sangat luas, oleh karena itu tidak mungkin dapat disampaikan secara keseluruhan di dalam waktu 7-10 menit. Maka dari itu pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit penjelasan dari ulasan-ulasan luas yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu di dalam tafsir kabir beliau. Sebagaimana kita ketahui berkenaan dengan keutamaan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam tafsir kabir, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar yang dinarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu senada dengan penjelasan-penjelasan yang telah beliau sampaikan, yang telah Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis-hadis beliau. Oleh karena itu di dalam salah satu hadis dalam Musnad Ahmad bin Hambal, ketika Rasulullah SAW menyampaikan terkait datangnya bulan suci Ramadan, beliau menerangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan puasa telah diwajibkan terhadap kaum muslimin. Di dalamnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan tepat setelah menyampaikan hal itu, beliau SAW bersabda, Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Terkait dengan kapan satu malam itu bisa ditemukan oleh kaum muslimin, terdapat beberapa referensi di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam dari malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bisa ditemukan oleh kaum muslimin pada hari yang ke-27. Jadi ada beberapa versi terkait dengan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi.
Nah, kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Jadi barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tentunya menghidupkan dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda Rasulullah SAW ini memberikan janji kepada kaum muslimin bahwa jika dia menghidupkan malam Lailatul Qadar seraya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diikuti dengan muhasabah diri atau berupaya untuk memperbaiki diri, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Setiap dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ini tergambar kepada kita bahwa bagaimana keutamaan yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan bahwa bisa saja timbul pertanyaan seperti demikian, yaitu apakah tidak mungkin orang mempertanyakan atau mengajukan keberatan bahwa apakah adil jika seseorang melakukan ibadah hanya pada satu malam, lalu kemudian seluruh dosa-dosa selama hidupnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia beribadah hanya dalam satu malam itu. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya, pada malam-malam yang lainnya? Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan akal dan apakah ini memenuhi unsur keadilan? Bahwa dengan hanya beribadah pada satu malam, kemudian seluruh dosanya diampuni. Nah, kemudian bisa juga muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa hanya dengan beribadah dalam satu malam, kemudian seluruh dosa diampuni. Nah, apakah hal ini tidak akan menimbulkan, justru memicu kemalasan di dalam diri orang-orang beriman atau di dalam diri kaum muslimin untuk melakukan ibadah pada hari-hari yang lainnya? Jadi bisa saja mungkin timbul pemikiran kita tidak perlu berjibaku berupaya untuk beribadah pada hari-hari yang lainnya, karena dengan hanya beribadah pada satu malam di malam Lailatul Qadar saja seluruh dosa akan diampuni. Oleh karena itu pada hari-hari yang lainnya ya bisa saja bermalas-malasan. Nah, akan mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah, itu yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Beliau menjelaskan bahwa sejatinya apabila keutamaan-keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu dijelaskan disertai dengan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri, maka pertanyaan atau keberatan-keberatan tadi tidak akan muncul atau tidak relevan lagi. Nah, jawabannya seperti apa? Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu memberikan jawaban dalam dua segi. Segi yang pertama, beliau mengaitkan hal ini dengan salah satu teori di dalam psikologi, yaitu teori asosiasi ide, di mana teori ini juga dipercaya dan diyakini oleh para ahli psikolog, di mana asosiasi ide ini bisa mempengaruhi tanduk atau perilaku manusia. Beliau memberikan sebuah contoh dari teori asosiasi ide ini di dalam tafsir kabir beliau. Jadi ketika ada seseorang yang datang ke kuburan, di mana kuburan itu adalah kuburan dari orang yang dicintainya, maka walaupun secara lahiriah itu kuburan hanyalah setumpuk tanah, tetapi ketika orang itu datang ke kuburan tersebut, maka di dalam dirinya kemudian timbul suasana haru, di dalam hatinya timbul gejolak-gejolak lama. Karena apa? Karena setumpuk tanah tadi yang walaupun secara lahiriah hanyalah setumpuk tanah, tetapi dengan datangnya dia ke tempat itu, maka kenangan-kenangan, ingatan-ingatan akan orang yang dia cintai tadi timbul dan muncul kembali di dalam hatinya, sehingga itu mempengaruhi dirinya dan mempengaruhi perilakunya. Nah, demikian pula terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sejatinya Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai pengingat bagi kaum muslimin, agar kaum muslimin di dalam hatinya senantiasa segar ingatan terhadap perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin. Nah, pertanyaannya apa? Perjanjian mana yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kaum muslimin dan harus ditunaikan dan dipenuhi oleh kaum muslimin? Perjanjian itu adalah dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian baru dari kaum muslimin. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam sejarah, Allah Subhanahu wa taala juga mengambil perjanjian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tanda dari perjanjian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau, anak keturunan beliau yang laki-laki harus melakukan khitan.
maka demikian pula terhadap kaum muslimin dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengambil janji dari kaum muslimin bahwa ini adalah kitab yang mengandung petunjuk untuk selamanya. Dan itu diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar itu sejatinya dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pengingat agar kaum muslimin senantiasa ingat terhadap perjanjian itu. Bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan agama Islam, dan ini adalah untuk selamanya. Dan tanda dari perjanjian itu bukan khitan seperti tanda yang ditetapkan bagi kaum Nabi Ibrahim, tetapi bagi kaum muslimin adalah dengan diwajibkannya puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian dari kaum muslimin, dan tanda dari perjanjian itu yaitu kaum muslimin diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janji kepada kaum muslimin bahwa seandainya mereka melaksanakan ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir dengan sesuai dengan tuntutan-tuntutannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa nanti di akhir Ramadan, pada salah satu malam di malam Ramadan itu, di malam-malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 1 malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun di situ, akan memberikan keberkahan di situ. Ketika kaum muslim melakukan ibadah sepenuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, ujibu da'wata da'i idza da'an. Yaitu ketika hambanya berdoa, Allah Ta'ala akan mengabulkan. Itulah malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu dari hal ini kita melihat bahwa bukan hanya harus beribadah, bukan hanya fokus perhatian harus beribadah pada 1 malam saja di malam Ramadan, tetapi sepenuh bulan suci Ramadan itu kita harus beribadah secara sesungguhnya, sehingga malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil jerih payah yang dilakukan selama 1 bulan oleh kaum muslimin. Nah, oleh karena itu Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz, beliau mengingatkan kepada kita di dalam khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 27 Agustus tahun 2010 terkait dengan malam Lailatul Qadar. Beliau menyampaikan bahwa memang malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan. Akan tetapi jika kita hanya berusaha untuk mendekatkan diri kita pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan pada sisa waktu yang lainnya sepanjang tahun kita tidak berusaha payah untuk beribadah atau tidak melakukan apa-apa, maka itu tidak bisa menjadi bukti bahwa kita ini adalah mukmin yang sejati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tujuan diciptakannya manusia itu adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, apabila hanya dengan mencari 1 malam di malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, lantas manusia beranggapan bahwa dia telah melakukan ibadah untuk sepanjang hidupnya, Huzur menyampaikan di dalam khutbah itu bertentangan dengan tujuan daripada diciptakannya manusia itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang diutarakan di dalam daris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور